Shalom rekan-rekan GPS yang ada di rumah aja. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Walaupun malam hari ini kita masih beribadah secara virtual, tapi saya percaya sukacita kita akan tetap sama seperti kita beribadah tatap muka. Berikan hati kita, biarkan sukacita dari surga mengalir dalam hati kita pada malam hari ini. Terima sukacita surga. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Pada malam hari ini ada waktu dan kesempatan bagi kita sekalian untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Saya tahu hari-hari ini adalah hari yang berat bagi kita, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia yang selalu menemani kita, Dia yang selalu menyertai kita dalam langkah kehidupan kita. Oleh karena itu malam hari ini, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan segala doa-doa kita di hadapan Tuhan. Ku rindu menyembah-Mu. Hatiku
Tuhan yang ajaib. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh buat dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk menyembah, bersyukur, dan memohon pengampunan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pernyataan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami adalah manusia berdosa. Mungkin kami sering menyakiti hati Tuhan, dan kami juga menyakiti hati sesama kami. Tuhan, pada malam hari ini, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, sucikan, Tuhan kuduskanlah hidup kami. Biarlah ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Malam hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian, Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Datang
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, Bersamamu Bapa. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Shalom, damai di hati, haleluya. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman Gerakan Pembawa Suluk Korop 1 Palu. Secara khusus pertemuan kita akan bahas tentang gagal fokus dan gagal paham. Tema yang diberikan oleh pengurus GPS kepada saya. Nah teman-teman, untuk membahas tema ini, pengurus GPS memberikan satu ayat firman Tuhan yang sangat menarik. Dikatakan demikian, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Berbicara tentang fokus atau gagal fokus, tentunya kita tidak bisa lepas dari kata mata. Nah, mungkin itulah yang membuat pengurus GPS tarik ayat ini untuk menerangkan tentang gagal fokus. Gagal fokus itu melibatkan mata, sehingga dalam Matius 6 ayat 25 saya garis bawahi tentang matamu jahat. Nah, berbicara tentang matamu jahat, saya ajak kita untuk ingat satu kejadian yang sangat menarik dalam kitab Kejadian. Kejadian 3, di sana diceritakan tentang seorang wanita pertama di dunia ini yang gagal fokus, gagal paham. Karena apa? Karena matanya jahat. Nah, mari kita lihat dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Itulah yang dilakukan oleh Hawa. Teman-teman semua, ini kejadian titik pertama di mana Hawa dan Adam itu akan jatuh ke dalam dosa. Dosa pertama mereka adalah ketika Hawa gagal fokus atau gagal memahami siapa Tuhan itu. Ayat 6 adalah ayat yang sangat mengerikan menurut saya terjadi dalam kehidupan Hawa. Mari kita perhatikan baik-baik. Apa yang membuat mata Hawa gagal fokus atau gagal memahami Allah? Kita lihat yang pertama, dikatakan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Bayangkan teman-teman, ia melihat buah pohon itu baik. Padahal menurut pemahaman saya, yang baik di taman itu adalah Allah. Harusnya Hawa melihat bahwa yang baik satu-satunya itu hanya Allah. Tetapi hari itu teman-teman, ia membandingkan buah pohon dengan Allah. Seolah-olah buah pohon lebih baik daripada Allah, pencipta buah pohon itu sendiri. Inilah kesalahan terbesar dalam diri Hawa. Ia melihat kebaikan di tempat yang tidak harusnya baik. Ia melihat buah pohon baik, padahal yang baik adalah Allah. Ia melihat buah pohon itu baik dan sedap kelihatannya. Ini melibatkan hati, ini melibatkan semua perasaan bahwa ia melihat sedap kelihatannya. Sebenarnya yang sedap dilihat itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Tapi hari itu karena iblis yang telah merasuki hati Hawa. Hati iblis ini kan sempit sekali. Dia mempersempit juga hati Hawa, sehingga yang Hawa lihat bukan lagi kenikmatan bersama dengan Allah, tapi ia melihat ada yang lebih sedap daripada Allah, yaitu buah pohon. Wah, gagal fokus, gagal paham. Lalu dilanjutkan dengan dikatakan bahwa lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Inilah titik yang paling berbahaya dalam kehidupan Hawa. Menarik hati dan memberi pengertian. Ia melihat bahwa buah pohon itulah yang mampu membuat hatinya teduh, yang menarik perhatiannya, lalu memberi pengertian dalam kehidupannya. Aduh, gagal fokus, gagal paham. Ia tidak tahu bahwa yang menarik hati itu adalah Allah, yang memberi pengertian itu adalah Allah. Tapi yang namanya gagal fokus, gagal paham, kita tidak bisa melihat siapa yang sebenarnya menarik hati, siapa yang sebenarnya memberi pengertian. Lalu dikatakan berikutnya, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Ia tidak hanya menikmati, tapi dia memberikan juga kepada
Adam, apa yang ia berikan? Buah yang dilarang oleh Allah. Harusnya yang dibagikan adalah kasih Tuhan. Harusnya yang dibagikan adalah apa yang ia alami tentang Tuhan di taman itu kepada suaminya. Tetapi karena gagal fokus, gagal paham, Hawa membagikan sesuatu yang harusnya ia tidak bagikan. Nah teman-teman semua, kita bisa melihat perbandingan pemahaman Hawa yang sangat parah jahatnya, parah bobroknya, dan parah rusaknya. Lalu kita mulai bertanya-tanya dalam hati, Letnan Ratno, kira-kira apa penyebabnya sampai Hawa gagal fokus dan gagal paham? Penyebabnya cuma satu, yaitu iblis yang membuat hati Hawa menjadi sempit. Ada banyak hal yang harus dilakukan di taman itu, tapi karena iblis mempersempit ruang gerak hati Hawa, akhirnya Hawa hanya mentok di satu pohon yang dilarang oleh Allah. Nah teman-teman semua, dari apa yang kita bicarakan hari ini, mungkin kita bertanya di dalam hati kita, apa yang harus saya lakukan Letnan agar saya tidak gagal fokus dan gagal paham dalam menjalani hidup ini? Pertanyaan yang bagus sekali. Sebagai hamba Allah, saya rindu mengingatkan kepada teman-teman semua agar kita hidup tidak gagal fokus dan gagal paham seperti yang dialami oleh Hawa dalam bacaan dan cerita kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Ada firman Tuhan yang menuntun kita, yang menolong kita agar hari itu, agar pilihan-pilihan yang kita pilih dalam hidup ini, kita tidak gagal fokus, kita tidak gagal paham, kita memilih apa yang ada di hati Allah, kita memilih dipengaruhi oleh Roh Kudus dan kuasa Allah. Bagaimana caranya, Letnan? Untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan hari ini, saya ajak kita untuk membaca Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Dikatakan demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman, ayat firman Tuhan ini bisa kita pahami dalam konteks Yahudi. Nah, dalam tradisi Yahudi, kalau mereka sedang berjalan di malam hari, mereka punya dua senter atau dua lampu yang mereka pakai. Satu lampu atau satu senter mereka taruh di kepala untuk menerangi jalan yang masih jauh, dan satu senter atau satu pelita mereka taruh di kaki, di bagian lutut, agar mereka bisa melangkah dengan baik dan kaki mereka tidak terantuk pada batu-batu yang cukup banyak pada malam hari. Nah, konteks inilah yang melatar belakangi penulisan Mazmur 119 ayat 105. Dia sedang membicarakan bahwa waktu kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendekatkan diri dengan teks-teks firman Tuhan, maka hari ini, hari esok, langkah kita diterangi oleh pelita. Bahkan waktu kita membaca dan terus merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita juga punya senter jarak jauh atau masa depan kita terang menderang. Kenapa? Karena firmanlah yang menerangi masa depan dan menerangi hari lepas hari yang kita jalani. Jangan sampai hidupmu gagal fokus dan gagal paham seperti Hawa di taman itu. Perbaiki hidupmu, perbaiki bangun tidurmu. Jangan handphone duluan engkau pegang. Peganglah dulu Alkitab. Pastikan harimu dan hari-hari selanjutnya dituntun oleh firman Tuhan. Baca Alkitab pagi-pagi, saat teduh tidak boleh bolong. Baca firman Tuhan pagi hari, nikmati firman Tuhan pagi hari. Saya percaya hari-harimu akan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Pikiranmu, hatimu, semuanya dipengaruhi oleh firman Tuhan. Sehingga waktu firman Tuhan pengaruhi hidupmu, engkau tidak akan gagal fokus, engkau tidak akan gagal paham. Selamat menjalani kehidupan dan tetap fokus kepada Allah pencipta langit dan bumi. Saya berdoa teman-teman semua menjalani hidup ini dengan tepat, dengan benar di hadapan Tuhan, dan yang pastinya tidak gagal fokus dan tidak gagal paham. Tuhan memberkati kita semua dan menyertai kehidupan kita semua. Haleluya. God bless you. Amin. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah beribadah bersama Gerakan Pembawa Suluk Korup 1 Palu pada malam hari ini. Kita sudah beribadah, memuji muliakan nama Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita. Terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Letnan Ratno hari ini. Pengumuman untuk minggu depan setelah kurang lebih
3 bulan kita beribadah secara online melalui channel YouTube. Puji Tuhan, minggu depan kita akan beribadah secara langsung di Gereja Bala Keselamatan Korop 1 Palu. Untuk minggu depan jangan lupa ya teman-teman, kita ibadahnya sudah di Gereja Bala Keselamatan Korop 1 Palu hari Jumat jam 7 malam. Jangan lupa datang dan share ke teman-teman yang lain juga. Dan tentu saja tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya!